sebagai tamu Allah yang dirahmati Allah. Makanya malam ini jangan ada kita merasa rugi Pak, kita tinggalkan rumah kita tinggalkan jam istirahat kita Pak, kita tinggalkan keluarga kita Pak, demi mustahil eksistensi keberadaan Islam di tempat kampung kita nih Pak. Arwah yang membangun masjid malam ini Pak, hadir dia bersama kita. Cuman dia nampak awak dan nampak ini. Nampak? Coba Des. Ya, Pak Kades kita yang telah meninggal Pak. Ya Pak, tahun-tahun 80 tahun bola loh Pak. Ini yang hadirnya Pak. Cuma ini nampak awak nak nampak ini. Makanya orang mati Pak tak hilang. Mati itu Pak, olamnya Pak 1 detik. Au huwa akhromu Pak. Begitu kita pejamkan mata Pak, timbul pandangan baru Pak, putih dengan seperti putihnya Pak. Makanya orang meninggal dunia Pak, melambaikan tangan yang tinggal Pak, menangis dan ini Pak Bagian. Ibu ya saya muliakan Bu ya. Jadi lama kita berapa lama Bu? Mata kita terpejam. Begitu mata kita terpejam, 1 detik terbuka lagi mata baru. Ya Pak ya. Habis itu kemana dia berangkat ya Pak? Dia berangkat berjumpa Allah. Ya Bu ya. Nih. Ya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Pak ya Pak ya Pak kalau udah mati bawa apa Pak? Bawa mobil tinggal, bawa kebun tinggal, bawa rumah tinggal Pak. Ya Pak ya. Yang tidak mau tinggal Pak, inilah air kita minum. Nih Pak. Nih Bu. Tatkala meninggal dunia, air teh ini menjadi makhluk yang paling tampan dan paling cantik. Kalau ibu-ibu paling cantik, bapak-bapak yang paling tampan. Ya Pak ya, ini Pak, saya minum Pak, bismillahirrahmanirrahim Pak. Itu Pak, berapa teguk minum saya, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. 3 kali teguk Pak, berarti mahligai Bapak di surga 3 buah. Ancak di sini Pak. Risiko ancak berumah ancak rumah ya, lantak asing menggigit Pak. Wah, ini kita di sana nggak ada Pak, sesuai dengan badan kita. Makanya hidupnya pasti mati. Yang kaya mati orang pejabat, orang rakyat, orang ganteng, orang buruk, orang manja, orang buruk, mati saja. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Mati Pak, apa yang kita sombongkan di dunia ini? Ya Pak ya, tapi kita bersyukur Pak, alhamdulillah anak menantu sayang sama awak. Ya Pak, ya Bu, kalau tidak mau menantu menobu awak menobu menantu. Temanja ampe ya beda. Itu ikon dok mentu merah motor, menantu hijau motor. Ya Pak ya, Pak. Tak boleh Pak ya, kita ajar aja anak kita Pak. Kalau dia tak mau negur kita Pak, kita menegur dia. Insya Allah dia akan sadar. Kenapa? Manusia dia punya wujdan, punya perasaan Pak. Manusia Pak, kalau tersentuh perasaannya Bu Bapak ya saya bilang mati pun dia sanggup Pak demi kita. Coba bayangkan. Tapi kalau manusia tergores perasaannya Pak, mati pun kita Pak ya apa kecilnya Pak? Alhamdulillah, lah mati mentu boleh. Dapat daripada kubur. Kenapa Pak? Menantu dia tersinggung. Ya Pak, mana bapak-bapak nih? Pak, pulang. Pak Kades, pulang terserah Pak Kades lah. Kalau bapak pulang semua Pak, saya cepat pulang Pak. Saya pulang hati-hati Pak, harus siap. Kalau tak ada saya tanya, Pak Kades itu
apa tuh? Itu udah ceramah. Yang itu ada selesai teman. Banyak yang ikut dulu ya. Nah, makanya malam ini Pak, perjalanan jauh sungguh luar biasa Pak. Ya, perjalanan yang sungguh luar biasa. Berarti 621 Masehi Pak, Islam sudah mengerti, sudah membuktikan Pak, pembedahan. Berarti medis Islam sudah terbukti bahwa Muhammad sebelum Isra dan Mi'raj dibedah Pak, dibuka hatinya Pak, dimasukkan hikmah dan iman Pak, hebatnya baru diberangkatkan dari Masjidil Haram di Masjidil Aqsa. Biasanya naik unta Bapak Ibu biasa yang saya muliakan itu 6 hari 60 malam Pak baru sampai ke Masjidil Aqsa. Sekarang perjalanannya dari jam 9 malam sampainya pulang jam 4 subuh. Bayangkan Bu, Bu ya, Bu. Bayangkan Bu Maria jam 9 pulang, jam sampai subuh balik. Apa kecek Mutim bin Ali mat gilo anak. Angan gilo mat. Bayangkan Pak Mutim bin Ali Pak. Hukum Mutim Ali itu paling gilo Pak. Masa Irman kalau kau sampai ke Masjidil Aqsa, berapa jumlah pintu jendela masjidnya? Kan gilo pertanyaan Pak. Mana tentu Pak? Ini mau Bapak yang saya muliakan. Dia tanya Bu Mutim bin Ali, kalau betul-betul kamu Muhammad sampai ke Masjidil Aqsa, tolong jumlah berapa pintu jendela Masjid Aqsa itu untuk sampaikan kepada kami. Bayangkan Pak, mana mungkin ya Pak ya? Tak mungkinlah Nabi itu yang diurusnya Pak. Ini Bu ya Bapak yang saya muliakan. Tapi hebatnya Muhammad Rasulullah, di situ ada linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Hai hamba-hambaku, ketahuilah olehmu bahwa kami, kata Allah, menampakkan kebesaran kami kepada Muhammad. Ada pada waktu itu seorang manusia yang siap dan sanggup menggunting lidahnya, tapi dia menjerit sampai ke langit ketujuh Pak. Lidahnya dia gunting Pak tanpa bius. Kenapa ini terjadi? Lima zaya Muhammad, kata Jibril. Apa gerangan ini terjadi Muhammad? Apa kata Jibril? Lama fiha, enggak tahu Muhammad. Yang tahu itu kamu rupanya Pak. Orang yang digunting lidahnya Pak, semasa dia hidup Pak, dia selalu membuat orang selalu tersinggung. Ya Bu ya, Bu ya Pak. Makanya kalau jumpa Bapak kita Pak, tolong lunakkan suara Pak. Ya Pak ya, Pak, cium tangannya ya Pak. Ya Pak, cium tangannya Pak, 10 jari cium. Buka dompet Pak, aginya piti. Itu enggak, piti banyak, 9 juta. Apa kececocak, mancing panjang Pak. Ya Pak ya, ya Pak, ya Pak. Bolikan baju barunya Pak. Awak kan ada piti, kecuali ada piti. Hah? Ya Pak ya, kalau anak ada apa? Kesoalnya itu pegawai awak Pak. Itu piti banyak, motor banyak. Usaha banyak Pak. Sempilinya nauzubillah. Masuk mati Pak, bawa lah. Pak ya. Makanya jumpa orang tua kita Pak, cium tangannya Pak. Kalau tak berkah berapa Pak? Kalau tak mulia Bapak, kalau tak indah, kalau tak selamat Bapak, berhentikan saja di pusatnya Pak. Ini Pak. Makanya orang yang sayang sama orang tuanya Pak, insya Allah Pak, hidupnya mulia aja Pak. Sejahtera itu Allah ya Pak ya. Sekayu bayu Pak, itu ada rasio Allah. Ya Pak ya, Allah bikin kayu Pak, innama amruhu iza aruda say'an ayyakul laukum fayakun Pak, tak sepayah Pak. Cuman ada rasio Allah. Kalau kebaikannya kayu nanti ya bisa saja dia sombong. Itu apa kita kaya sombong?
Ya Pak ya, orang kaya sombong Pak. Itu malam Pak tidurnya payah Pak. Jadi kalau ada kita tidur malam payah Pak, sulit lolo ya Pak ya. Insya Allah, dan itu pasti disebabkan kesombongan ada dalam diri kita Pak. Ya Pak. Ya Pak ya. Ya Pak. Ya Pak ya. Ya Pak. Ya Pak ya, kalau kita tumbang 15 menit tidur Pak, jadi itu sehat Pak. Tidak ada sombong dalam diri kita. Makanya orang sombong Pak ya, itu susah dalam hidup Pak. Mati itu susah Pak. Udah mati Pak, hidup aja Pak. Lagi kok Pak. Pak. Insya udah mati Pak. Udah mati Bu. Udah meninggal Bu. Dipanggil Cok, apa cerita Cok? Gitu mereka. Aduh mati aja. Hati-hati Pak ya. Israel selalu mengintip kita Pak. Ya, Israel selalu mengintip kita, makanya kita berhati-hati. Ya Pak ya, acok Israel belum Pak. Bukan corona ada Pak Israel. Sapore kok. Tapi bercahaya orang Pak. Cari itu Pak. Ini Israel Pak juara Pak. Sapore kok. Alhamdulillah Pak, assalamualaikum Pak. Ini kalau lapos iya Pak, lain cahaya Pak ada tapi. Bui nak mau makan Pak. Tak lama. Bu. Lain makan kue tadi. Betul. Siapa yang tak makan kue? Berarti tak lama. Mandi. Ini Pak. Ini perlu kita renungkan. Makanya malam Pak ya, kita membongkar rahasia Allah Pak. Makanya Allah itu luar biasa. Allah itu Rahman dan Rahim, sayang dan memberikan suatu kasih yang tidak pernah pilih kasih Pak. Itu Allah, coba bayangkan hebatnya kita. Makanya kita malam ini peristiwa Isra Mi'raj Pak, Nabi melihat seorang manusia berkumpul, yaitu memakan makanan yang menjijikkan Pak. Ada makanan yang lezat Pak, rondang Pak ya, itu yang dimakannya Pak. Daging yang busuk dan berulang Pak, itu dimakan. Kira-kira sanggup kita Pak? Bu, ada daging galoma, ya, daging yang dirondang tuh ya, ada daging yang boleh ule, ada daging boleh ule dimakan. Sanggup kira-kira Pak? Kalau pertanyaan, pasti tidak sanggup Pak. Ada juga Pak rombongan manusia yang pada waktu itu dia bekerja, berlari keroncang larinya Pak ya, pokoknya lari keroncang Pak, di langaunya Pak itu tiang tuh Pak, tiang tuh bosi-bosi yang dikirim dari neraka. Alhamdulillah. Kalau bersih ringan Pak, itu bersih rokok, kamu nggak so? Pak ya bersih neraka itu Pak, itu 8.000 derajat panasnya Pak. Itu kan mengusung batu rumah, tapi itu Pak, tapi adi main Pak, apa yang di situ oleh, apa yang di situ oleh Bu? Gimana situ apa itu? Arji'na na'mal sholihan inna muqinun. Bercakapnya Pak, ya Allah, kami nampak sekarang azab ini ya Allah, penderitaan ini ya Allah. Ya Allah, balikkan kami ke dunia ya Allah, pulangkan kami ke dunia ya Allah. Dan kami ingin menjadi orang yang soleh dan orang bertakwa dengan sesoleh-soleh dan setakwa-takwanya ya Allah. Apa yang cakapnya Pak? Udah mati. Kalau nak pulang Pak gini, nak ke masjid gini, ikut pakai sepeda sampai keliling kampung. Ke masjid tadi bawa tidur Pak. Yang herannya udah mati Bu, orang tiba hati Bu, lah tiba di masjid. Astagfirullah, apa kecil mereka ikut pajak kilo datang ke masjid. Bayangkan. Ya Pak ya, ya. Kata nanti hari Jumat, ya mau Jumat siap-siap mandi ya Pak ya, pakai yang rapi. Innallah jamil wa yuhibbul jamal. Allah gagah perkasa, Allah perkasa dan Allah suka kepada orang yang gagah perkasa. Jadi kita bukan gaya-gayaan Pak, berpakaian elok bukan gaya-gayaan. Tetapi itu sunnah Rasul. Kalau Bapak nanti sampai ke Masjidil Haram, Bapak akan tengok nanti imam Masjidil Haram Pak, pakai gamis semuanya Pak, gagah Pak, pakai surban Pak, Masya Allah. Ya, maka itu Pak yang perlu direnungkan. Makanya kita bangkitkan nilai Islam di perjalanan kehidupan kita ini. Ini Bu Bapak yang saya muliakan.
Makanya dia naik ke langit Pak. Ya. Jadi alam dunia ini alam nasut. Alam nasut itu Pak, alam percaturan, alam pertikaian, alam serba salah Pak. Ini alam nasut. Coba Bapak kaya salah, miskin salah, pintar salah, bonga, sakit salah, sehat serba salah dunia Bapak. Bu, kalau ibu sehat ibu ya, banyak orang iri bu. Ibu kaya banyak orang iri. Ibu ancak ibu ya, banyak orang cemburu. Kemana ibu telah, kemana ibu telah, kemana ibu telah. Padahal ibu itu mau dilindungi. Tapi kan dia ancak Pak. Kenapa? Jadi kita cantik, banyak orang cemburu. Kita bongak, banyak orang benci. Bahkan dijual oleh orang. Ini kehidupan. Ini alam nasut namanya Pak. Alam nasut adalah alam dunia. Setelah alam nasut sampai ke alam malakut. Malakut Pak. Ya. Jadi Nabi itu dari alam nasut sampai ke alam malakut, bahkan sampai ke alam malakut. Nah, Pak, ini perlu kita renungkan Pak. Ya, Isra Mi'raj ini Pak luar biasa nih Pak. Ya Pak ya. Ini Bu Bapak yang saya bilang, sampai ke langit pertama bertemu beliau dengan Nabi Allah Adam alaihissalam. Ya kan Pak? Nabi bersohbet dengan Nabi Adam. Nabi Adam memeluk dia Bapak. Assalamualaikum ya Muhammad. Assalamualaikum ya Muhammad. Ya adal yaumul rahmah ya Muhammad. Waduh Pak, berpelukan Pak. Jadi Nabi Adam Pak. Kamu dia Pak, tegak dia Pak. Langsung dia pelukkan Muhammad Pak. Rumah aku rindu sama kamu Muhammad. Bayangkan Pak. Berjumpa Pak di langit pertama Pak. Bayangkan. Di langit pertama itu Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Adam. Nabi Adam adalah ahli dan menguasai ilmu pertanian. Ya Pak. Jadi kalau Bapak ke pohon Pak, bacalah Fatihah untuk Nabi Adam Pak. Nabi Adam sihir. Ya Pak ya. Kalau Bapak kebun sawit, kebun kota Pak, kebun labu, kebun semikai, sedikit kurang kali. Ya, sampai Nabi Adam Pak, sampai berkahnya Pak. Kirim banyak Fatihah. Insya Allah Pak. Kalau percaya yakin Bapak dengan saya yakin Allah akan buktikan Pak. Cino aja ikut. Ayah. Nabi lah. Cino itu Pak. Sama api Tuhan Pak. Hanya. Allah Bapak gitu Pak. Ya Pak ya. Bapak harus gitu Pak. Ya harus yakin Pak. Ya Allah buktikanlah. Buktikan ya Allah. Kalau memang Allah hebat, tunjukkan banyaknya buah lambu. Sampai ke Mekah gitu Pak. Insya Allah Pak banyak buah lambu. Ini udah kadang-kadang ada ingat Allah. Nah siapa ingatnya? Nah ini Bu Bapak saya bilang. Naik langit kedua berjumpa dengan Nabi Allah Isa alaihissalam. Nabi Isa Pak ahli dalam bidang kedokteran, bisa menghidupkan orang mati, bisa menyehatkan orang sakit Pak. Sekarang Pak dokter kita, orang sakit bertambah sakit, orang sakit jadi mati. Itu buah. Kan pakai apa bodoh, pakai robot, ya Pak ya. Tapi itulah Pak ya, ini kenapa kita ya, ya Pak ya. Ada itu butuh waktu langsung lari gitu. Ini dokter keluar di bawah. Saya berlari gitu Pak. Ya. Tapi Nabi Isa itu orang sakit jadi sehat. Orang mati bisa hidup Pak. Kenapa? Allah berkehendak mukjizat Pak. Bukan hebat Nabi Isa, hebat Allah. Ya, kitanya hebat bukan hebat kita Pak, hebat Allah. Semua itu amanah dari Allah. Makanya amanah itu akan kita pertanggungjawabkan nanti di mahkamah Qadrul Jalil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai situ kita membacanya. Sehingga nikmat jabatan itu biasa ya Pak. Ya, tapi kita amanah itu jam 1 malam pun kalau masyarakat menginginkan kita turun, kita harus turun. Ya Pak, ya. Investigasinya harus turun. Ini Bu Bapak yang saya muliakan. Naik langit ketiga berjumpa dengan Nabi Allah Yusuf. Ya Pak ya, berjumpa dengan Nabi ini Pak. Bukan berjumpa dengan yang namanya Pak ya, yang namanya arwah Pak. Tapi berjumpa dengan Nabi Yusuf. 60.000 Pak. Itu malaikat menjaga Nabi Yusuf.
Bayangkan Pak, betapa terangnya. So malaikat itu Pak dari cahaya Pak. Jadi kalau rumah Bapak mau bercahaya, datang lampu, datang tamu Pak, hidupkan lampu saudara Pak. Ya malam-malam Pak lampu depan rumah Pak dihidupkan supaya rumah Bapak bercahaya. Kalau bercahaya yang hadir rumah kita dalam malaikat, kalau kolamnya kodok Pak, yang hadir hantu. Nah, terserah Bapak lah. Bu, ya Bu, bu. Siapa rumah depan rumahnya, dari lampu dah, kodok rumahnya, yang datang hantu. Tapi kalau orang yang datang siapa? Malaikat rahmat. Iya dah. Iya dah. Lalu. Coba. Kenapa Pak lah? Akan cino Pak jangan apa? Rumahnya Pak terang depan rumah. Coba Pak nanti sampai ke Roy depan rumah kita terang semua Pak. Beda rumah kita. Rumah kita boleh lampu, seorang patut ikui. Aku kecil malaikat kau apa? Ada sepi ini, sumati dari seluruh itu sudah Bapak lah. Masa ya Pak, lampu dia rumah cantik asik bangun rumahnya Pak. Itu tak nampak cantik rumah Pak. Kolam. Datanglah ibu uang, atau anak dia Pak. Keluar dia rumah ini tak pakai diri Bapak. Aku di anak mana? Jadi itu Pak. Kalau sudah masyarakat mengatakan rumah kita itu apa? Semua orang percaya itu. Ini hebatnya. Makanya kalau rumah harus dihidupkan Pak. Kalau Pak tak percaya Pak, Bapak malam ini datang ke rumah bosan Pak. Tak percaya Bapak. 3 Pak, pintu di tiang rumah saya pasang lagi. Membayarkan Bapak ya. Saya bayar lantak itu. Ada Bu, Bu. Yang belum membayar lampu bosan kan ibu ya Bu. Ada ceramah nanti kan ada ibu kasih itu. Putih warna. Tabak puisi itu lain. Lantaknya itu. Ini ceramah enggak ada. Ya Pak, kalau itu dia bikin sakit kepada Allah. Ya Pak, yang penting bagaimana masjid yang kita cintai. Orang yang cinta masjid Pak, masjid pasti akan mencintai Pak. Yakin Pak? Tapi coba Pak. Ini ibu bahagia. Ini cinta Muhammad Pak ngalamin Pak. Dari masjid ke masjid. Ya Pak ya, dari Masjidil Haram ke Masjid Nabawi ke Masjid Aqsa langsung berangkat Pak. Jadi baru merah, jadi lurus ke atas, Mas Soji. Kalau ada auto bawa lewat sudah kan, bawa bau. Hentikan auto kalau ada azan, ikut dah. Azan lewat, semua lewat. Mati baru ke masjid. Untuk mati kita yang mati mereka tu. Terserah Bapak lah. Pas saya sampaikan, up to you my friend. Thank you very much. Yes, let you come on. Itu bahasa Kuansing tu Pak, bukan bahasa Ambo. Ya Pak, ini perlu Pak. Ya Pak, ini perlu. Silakan sibuk bisnis ya Pak ya. Urusan negara sangat. Tapi ini azan berhentikan mobil kita. Begitu baru Pak. Bung Hatta namanya Pak. Ya Pak, kita dah kehilangan sekarang Bung Hatta Pak. Ibu ya, Bung Hatta Pak makan pel ya Pak, ya makan OB ya Pak ya. Itu Pak mobilnya berhenti Pak. Bayangkan, Wapres itu Pak. Proklamator Pak Bung Hatta, kalau dia makan pil Pak, makan UB, auto jalan Pak dihenti aja Pak. Coba yang lebih Pak. Ini serahlah. Nanti saya kira. Saya salah ngomong, saya ini banyak loh mengkritik dia, interogasi tahap interogasi. Ya kalau saya diinterogasi, semua preman dulu. Bisa sama kalian diinterogasi Pak. Bocah diinterogasi dia Pak. Lalu di sini. Allah, awak dia ketek sudah pandai ya Pancasila. Pancasila satu, ketuhanan yang maha esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beragam. Mantap kan? Saya ini Pak, kalau saya ada bupati Pak, bisa duduk nih Pak. Tapi duduknya tak diawak. Tak diawak Pak. Bupati itu bisa Pak, tapi tak diawak Pak. Aku tahu dari Allah. Pak, itu makannya Pak. Mafhum mukhalafahnya di situ. Ya Pak ya, kita hanya berusaha. Wa makaru wa makarallah wallahu khairum makirin. Kita hanya bisa berencana berusaha, ketentuan di tangan Allah. Hari ini kamu jatuh, hari ini kamu sakit, itu Allah yang punya urusan Pak. Tidak bisa kita Pak. Ya. Makanya kita bersyukur dan berdoa apapun permasalahan kita supaya permasalahan itu cepat ada solusi dan jalan keluarnya untuk kita bersama. Ya Pak ya. Ya perlu Pak. Pak ini penting Pak. Pak ini perlu kita jadikan sebagai renungan kita. Pak ya, ini yang harus kita jadikan sebagai renungan. Naik langit keempat, beliau Nabi Muhammad berjumpa dengan Nabi Idris. Pak,
Nabi Idris ini Bapak Ibu ya saya bilang, Nabi Idris ini Nabi Idris ini Nabi yang ahli dalam bidang industri, bisa membuat baju dari besi. Nah, bayangkan Pak, langsung Muhammad bertanya tentang itu Pak. Bayangkan, Bapak Muhammad Pak. Makanya 100 tokoh yang ada di dunia yang terhebat nomor 1 adalah Muhammad Rasulullah. Ini perlu kita jadikan renungan kita. Ya Pak ya, makanya bagaimana Muhammad ini Pak merupakan idola kita, merupakan kasih sayang kita Pak. Selalu lah mengucap Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Ya pada saat kita Pak ya, Pak ya, mau berapa kali silakan. Orang selalu berselawat di bibirnya Pak. Itu rezekinya Pak, nggak pernah hilang. Yakin Pak? Percaya coba Pak. Ya Bu ya Bapak yang saya muliakan, Nabi Idris ahli dalam bidang industri, bisa membuat bom, bisa membuat segala-galanya Pak. Itu kehebatan Nabi Idris. Naik langit kelima Pak, beliau bertemu dengan Nabi Allah yang namanya Nabi Harun Pak. Nabi Harun ini Nabi yang pandai mensejahterakan rakyat. Nah ini Pak, inilah dia adanya yang namanya ya tadi Pak ya, ketua apa kita ya, LPM kita, masyarakat kita ya Pak ya, ini perlu dijadikan sebagai renungan kita, bisa mensejahterakan rakyat. Pak ya, ini perlu kita jadikan sebagai renungan kita. Ada WIP ya Pak ya, bantuan usaha kecil menengah ya Pak. Jadi ini hebat ya Pak ya, ini perlu kita galak. Jadi Nabi Harun itu pandai mensejahterakan rakyat. Jadi koperasi itu Pak hidup di saat Nabi Allah Harun menjadi Nabi Pak, sehingga masyarakatnya makmur. Baldatun thayyibatun wa rabbur ghafur. Ini Pak, negeri yang mulia, berkah dan baik Pak, sudah barang tentu. Inilah yang kita inginkan malam ini. Negeri Pangsing ini Pak menjadi negeri baldatun thayyibatun wa rabbur ghafur, mendapat ampunan dan kasih sayang Allah. Amin. Yang saya muliakan. Naik langit ke-6, beliau bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa Pak adalah sebagai ahli dalam bidang perang Pak, senior yang paling umum Pak. Kalau sudah Nabi Musa berbicara Pak, Fir'aun geger Pak, tapi Fir'aun tidak pernah merasa kalah Pak. Apa kata teman? Hei sahabat, soheli saya fahimta. Ini Pak, Nabi kata Fir'aun. Ini Pak yang saya yang tahu itu saya. Ya kalian apa tahunya? Anak Rabbukum Allah. Aku ini Tuhan kalian. Kalian apa tahunya Pak? Habis Pak, Fir'aun ditenggelamkan di lautan merah. Ini Bapak Ibu yang saya bilang. Ya Pak ya, ini Musa Pak, ahli bidang perang. Muhammad Rasulullah pandai berperang Pak. Tidak pernah kalah perang Muhammad. Cuman perang Uhud beliau mengalami suatu pencerahan. Sayyidina Hamzah paman beliau meninggal Pak di perang Uhud. Kenapa? Umat Islam sudah gila dengan dunia. Silakan dunia dicari, tapi Allah jangan kita lupakan Pak. Makanya istiqomahlah kita Pak dalam hidup ini ya Pak ya. Ini Pak, kita sebagai pimpinan, kita sebagai orang tua punya tanggung jawab besar. Fahol min baqdihim khalfun atau sholat wa ta'us sahwat fasawfa yalquna waya. Hai hamba-hambaku kata Allah, hai hamba-hamba, hai kekasihku, malam ini teteskanlah air mata bagimu. Apa yang kamu tangisi malam ini? Kamu menangis melihat generasimu tidak lagi mau sholat dan memperturutkan hawa nafsunya. Bapak Ibu yang saya muliakan, hati-hati Pak sama generasi kita sekarang. Anak kita Pak, tantangan yang paling besar Pak Kades, tantangan yang paling besar Pak Ketua Masjid. Dan inilah peran kita sebagai orang tua untuk memberikan tunjuk ajar kepada generasi kita Pak. Apa tantangan Pak? Kalau kita lupa buaya di laut, harimau di darat Pak. Sekarang anak kita tidak lagi buaya, tidak lagi harimau, tapi yang ada adalah narkoba. Ya Pak ya, Ustadz kan pembina narkoba. Ya Pak ya, saya setiap hari Jumat Pak berjumpa dengan generasi-generasi seprovinsi Riau. Bahkan ada dari Aceh, ada dari Jawa, dikumpulkan dalam satu perkumpulan yang namanya situ Nabza Pak ya. Ya Pak yang itu diadakan binaan Pak ya. Itu kalau yang Sakau itu Pak, Ngeri Pak. Yang Sakau itu Pak Kades. Kita tanya Pak Kades, nah
Kalau kamu nanti minta apa yang kamu minta nggak dikasih oleh orang tua, bagaimana? Saya sembelih bapak. Pak, ini Pak. Saya tanya Pak, nah kalau kamu minta yang kamu minta nggak dapat ya, saya potong leher bapak. Makanya bapaknya lebih senang anaknya tidak dapat. Mau dia bayar Pak, sekian bos Pak. Penting anaknya jawab, bapaknya aman. Macam Pak, nyeri Pak. Bayang Pak dipegang leher Pak. Masya Allah Pak, nah, ini perlu kita Pak. Ya Pak, ini Pak merupakan tantangan yang luar biasa sekarang ini Pak. Ya Pak, ini Pak. Makanya kita harus kirim dan kita bawa. Ayo. Ayo kemana? Ayo kita masjid. Ayo kita lomba. Kalau narkoba tak bisa ada lomba. Tak tahan napasnya Pak. Matanya ini Pak, mencari awak Pak. Ngeri Pak. Mohon maaf ya Pak ya. Itu nggak boleh dirahasiakan Pak. Dipoto nggak boleh Pak. Masuk ke dalam Pak, orang tuanya betul punya aturan. Cuma ada di provinsi dekat RSG Pak di belakang Pak. Ada nafzar namanya Pak. Di situ satu Pak. Kalau Bapak cari mana satu bisa Bapak bisa masuk ke dalam. Temu Pak dengan anak-anak kita Pak. Banten ganteng Pak. Banten ganteng Pak. Bahkan ada yang pesantren kelas 7 Pak, itu Pak. Kenapa? Terpengaruh Pak dengan rayuan teman-temannya Pak. Akhirnya masuk ya Pak, Masya Allah. Ini Pak bagian yang harus dijadikan sebagai renungan kita malam nih Pak. Ya Pak ya, kalau harimau buaya Pak, memang dicari sekarang Pak, tapi jarang ketemu Pak. Tapi kalau itu Pak, ngeri Pak, sampai ke diri kita, sampai ke kamar kita Pak. Makanya jangan ada permusuhan sama anak kita Pak. Pegang Bapak dan kesalahan Pak. Ya Pak ya, hai anak bapak saya dan ini Pak ya, apalagi kuliah yang baik dan ya, berprestasinya. Ini penting Pak. Jangan anak kita dijadikan sebagai musuh dan lawan Pak. Nah, itulah peluang-peluang narkoba ya. Ya Pak ya, ini bu bapak yang saya muliakan, dia mencari ketenangan Pak, mencari kesenangan. Nah, bapaknya banyak duit Pak. Ya Pak ya. Nah, ini bu bapak yang saya muliakan, semoga pertemuan malam ini akan ada memberikan sentuhan bahwa baktim walaupun atau sholat wajah mau sawat pasal payah wanawaya. Hai hamba Allah, hendaklah kamu malam ini menangis Pak. Bukan malam besok Pak, bukan malam kemarin, malam ini.